Pertama kalau kita ingat di pertengahan tahun lalu, tahun 2023, ketika banyak pihak berharap tahun 2024 bisa menjadi awal dari recovery perekonomian dunia, terutama karena potensi inflasi yang tinggi, ternyata konsensus pada pertengahan tahun 2023 lebih mengarah kepada tahun 2024 belum menjadi awal dari perbaikan tersebut karena diperkirakan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari yang diharapkan masih kemungkinan terjadi di tahun 2024. Dan itu tampaknya terefleksikan paling tidak di triwulan 1 ini, ya, di mana seperti Anda katakan pertumbuhan penjualan retail di Amerika yaitu mencapai 0,6% ya, mantuman ya. Sebenarnya 0,6% ini tentunya bagus ya untuk perekonomian Amerika karena ini akan punya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonominya. Namun karena Amerika masih menghadapi kerentanan inflasi yang relatif tinggi, paling tidak lebih tinggi daripada yang biasanya, maka 0,6% ini dianggap agak terlalu tinggi dibandingkan konsensus market yang berpikir atau memperkirakan pertumbuhan itu hanya 0,4%. Jadi kekhawatiran terjadi inflasi akibat pertumbuhan penjualan retail yang lebih tinggi ini yang barangkali akan menahan the Fed untuk tetap stick ya atau tetap bertahan pada suku bunga yang ada dan tampaknya tidak seperti harapan mungkin sebagian pihak, penurunan tingkat bunga tampaknya akan sulit terjadi baik di triwulan 1 dan barangkali bahkan di semester 1 ya. Nah, tentunya ini juga terefleksikan kepada bagaimana perkiraan mereka terhadap langkah yang akan diambil The Fed ya. Kalau tadinya 60% punya ekspektasi The Fed mulai berani menurunkan tingkat bunga, tampaknya karena data penjualan retail ini akhirnya mereka terpaksa menurunkan ekspektasinya ya menjadi di bawah 60%. Nah, tentunya ini perlu kita waspadai karena bagaimanapun Amerika Serikat adalah mitra dagang yang penting ya. Tujuan ekspor kedua terbesar Indonesia adalah Amerika dan Amerika tetap juga penting dalam konteks FDI. Baik, Pak Bambang, tapi mengamati kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat yang nampaknya memang belum sesuai target ya, artinya masih sulit untuk dikendalikan, belum mendingin. Bagaimana Anda melihat atau memproyeksikan langkah atau sikap dari The Fed untuk di tahun 2024? Artinya kalau tadi Anda menyampaikan nampaknya memang masih jauh begitu ya untuk The Fed mengambil langkah memangkas suku bunganya. Tapi untuk di tahun ini sendiri apakah ada kemungkinan mungkin di kuartal ketiga atau di kuartal keempat, Pak Bambang? Ya, kalau saya melihat pertama, gejala inflasi yang tinggi ini yang terjadi di banyak negara maju, termasuk di Amerika Serikat, tentunya bukan hal yang biasa, ya, karena kita sudah terbiasa melihat negara-negara yang dikategorikan maju itu mempunyai inflasi yang rendah. Sehingga ketika terjadi inflasi tinggi seperti yang terjadi sampai tahun lalu, ya, maka perkiraan saya central bank dari negara-negara tersebut termasuk the Fed akan mengambil langkah yang lebih berhati-hati, ya, akan lebih konservatif di mana mereka akan sangat memperhatikan data inflasi. Meskipun barangkali sudah mulai terjadi penurunan misalkan dari tingkat inflasi itu sendiri, tetapi selama levelnya masih di atas atau tidak sesuai dengan perkiraan mereka, maka saya yakin mereka tidak akan terlalu gegabah, tidak akan terlalu agresif untuk cepat-cepat menurunkan tingkat bunga. Ya, meskipun mereka juga sadar bahwa tingkat bunga tinggi ini tentu akan menahan atau mengganggu laju pertumbuhan ekonomi negara-negara itu sendiri, terutama Amerika yang tentunya saat ini juga butuh pertumbuhan, ya, terutama setelah selesainya masa COVID. Jadi saya berpendapat bahwa Federal Reserve, kalaupun mulai mempertimbangkan menurunkan tingkat bunga, paling cepat mungkin setelah pertengahan tahun ini. Ya, jadi mungkin di semester 2 mereka mulai melihat seperti apa data ekonomi, baik dari inflasinya maupun tren data yang bisa berpengaruh terhadap inflasi itu sendiri. Baik, Pak Bambang, lalu terkait dengan masih panasnya data ekonomi di Amerika Serikat,
terkait dengan kenaikan penjualan retail, lalu terkait juga dengan masih panasnya begitu ya tenaga kerja di Amerika Serikat. Bagaimana sebetulnya ini memberikan dampak kepada perekonomian kita, mungkin khususnya kepada pasar keuangan kita, Pak Bambang? Ya, memang dampak dari perekonomian Amerika ini istilahnya akan ada di dua jalur ya. Seperti Anda katakan, satu di jalur keuangan dan satu lagi tentunya di jalur realnya, sektor realnya ya. Nah, kalau kita fokus di sektor keuangan, tentunya kita memperhatikan di tahun 2023 kemarin kinerja pasar modal kita meskipun IHSG-nya tentunya tumbuh atau lebih tinggi daripada katakan akhir tahun 2022, tapi barangkali tidak terlalu cerah ya. Dan itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Jadi artinya memang tingkat bunga tinggi yang dipasang ya oleh central bank di Amerika Serikat itu akan agak menghambat atau mengganggu laju pertumbuhan kita, terutama dari sisi keseimbangan eksternal kita, di mana seperti Anda bisa bayangkan ketika tingkat bunga tinggi, apalagi ini adalah US dollar, maka tidak terhindarkan ada potensial capital outflow, di mana kemudian Bank Indonesia harus menyesuaikan dengan kenaikan tingkat bunga dari rupiah itu sendiri. Tetapi karena memang US dollar dan Amerika Serikatnya sendiri itu adalah so-called safe haven ya untuk bisa investasi di dalam sektor keuangan, maka tekanannya tentunya akan selalu kepada rupiah kita. Ya, jadi kalau melihat apa yang akan terjadi tahun 2024 di mana tingkat bunga tinggi diperkirakan masih akan dipertahankan oleh The Fed, perkiraan saya adalah ya rupiah barangkali masih sulit untuk mendapatkan momentum untuk lebih kuat terhadap US dollar, dan di sisi lain arus inflow, capital inflow yang barangkali bisa berpengaruh positif baik terhadap pasar modal maupun pasar obligasi barangkali juga menjadi relatif terbatas ya, sehingga barangkali potensi di pasar modal maupun pasar obligasi belum menjadi sesuatu yang seperti diharapkan oleh banyak pihak ketika mempunyai ekspektasi untuk melakukan investasi di tahun 2024 ini. Baik, Pak Bambang, tadi Anda sempat menyinggung bahwa ada kemungkinan artinya The Fed begitu ya, Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunganya di kuartal ketiga di tahun 2024 atau setelah mungkin inflasi mendingin, Pak. Lalu Anda sendiri melihat apakah sebetulnya ada juga potensi begitu The Fed tidak mengambil langkah dovish tapi malah mengambil langkah hawkish, artinya ada kemungkinan untuk mungkin kembali menaikkan suku bunganya di tahun 2024 ini? Ya, tentunya kemungkinan kenaikan pasti ada ya. Kalau kita bicara teori possibility ya, tentunya possibility itu bisa kedua arah, bisa naik, bisa turun. Tapi tentunya saya juga perhatikan The Fed selain memperhatikan data inflasi ya ataupun tren data yang bisa mempengaruhi inflasi, juga akan concern terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika sendiri. Jadi artinya pada tahapan sekarang ya, terutama kalau mereka melihat inflasi masih agak tinggi dibandingkan target atau ekspektasi mereka. Tetapi pada tren yang tidak naik lagi atau pada tren yang barangkali mulai menurun, perkiraan saya The Fed lebih kepada posisi untuk mempertahankan tingkat bunga yang ada. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian terjadi kenaikan inflasi yang di atas perkiraan, artinya yang bisa membahayakan perekonomian Amerika sendiri dalam konteks inflasi yang terlalu tinggi, mungkin mereka terpaksa melakukannya. Tapi barangkali kalau melihat tren inflasi dari tahun lalu menuju tahun ini, perkiraan saya mereka lebih pada posisi mempertahankan tingkat bunga, dan kemudian kalau kemudian penurunan inflasi itu makin mendekati target ataupun ekspektasi mereka, barangkali yang seperti saya katakan di semester 2 mereka mulai mempertimbangkan untuk memotong suku bunga. Tentunya meskipun mereka fokus pada inflasi, seperti yang saya tadi tekankan, fokus terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika tetap penting. Karena bagaimanapun di dalam politik Amerika Serikat, selain inflasi yang sensitif terhadap daya beli masyarakat, ada hal lain yang selalu diperhatikan oleh masyarakat terhadap pemerintahnya, yaitu kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja baru. Nah, tentunya kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja baru sangat bergantung kepada
potensi pertumbuhan ekonomi yang ada. Ya, jadi intinya Fed akan dalam posisi berusaha menyeimbangkan ya antara kemampuan untuk meredam inflasi dengan kemampuannya untuk bisa ikut menjadi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.